Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pedang Samudra. Kali ini saya ikut terpanggil untuk menanggapi sebagaimana yang sedang viral hari ini adalah tentang ijazah Pak Jokowi yang dimana simpang siur, dan Pak Jokowi juga sampai hari ini masih kuat batinnya untuk mempertahankan, untuk tidak berani mengungkap kebenarannya. Jadi sebagaimana ditanggapi oleh UGM, para pengacara-pengacara yang pembela Pak Jokowi itu memberikan tanggapan juga, hanya bisa memberikan tanggapan tapi tidak berani berbuat yang sebenarnya. Jadi hanya baru isu-isu tanggapan membela diri saja. Jadi dari kedua tim ini mereka salah menafsirkan tentang tentang acara hukum perdata itu yang menyatakan barang siapa yang menggugat atau barang siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan. Nah akhirnya itulah jadi satu trik yang digunakan untuk kuasa hukum Pak Jokowi, kuasa dari UGM juga mengatakan begitu. Siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Begitulah bunyi undang-undangnya dari peraturan acara hukum perdata itu memang mengatakan seperti itu. Tapi mereka tidak sampai pikirannya sejauh mana sebenarnya yang dimaksud dari undang-undang itu. Dari maksud daripada undang-undang perdata itu, barang siapa yang menuduh ataupun yang memperkarakan sesuatu maka dia yang wajib membuktikan. Tim penuduh, tim penggugat ijazah Pak Jokowi, yaitu dari Roy Suryo, Pak Rismon, dan Bambang Tri itu dia adalah tim yang menggugat menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Maka tugas mereka adalah membuktikan kepalsuan ijazah itu, bukan membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi, bukan. Jadi mereka harus mencari ijazah Pak Jokowi ditunjukkan yang asli, tidak begitu maksud hukum itu. Siapa yang menuduh tentang ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka dia wajib membuktikan kepalsuannya. Dan kepalsuan ijazah Pak Jokowi sudah dibuktikan mereka. Dari foto, katanya menurut Pak Rismon yang ahli forensik juga menyatakan bahwa dari foto saja nilai untuk kesamaan dengan Pak Jokowi itu di bawah 50%. Nah, kemudian dari tulisan, dari skripsi, dari Bambang Tri lagi bisa membuktikan berbagai macam. Sudah dibuktikan itu semuanya. Jadi mereka tim penuduh, tim penggugat sudah membuktikan, dan sesuai tugas undang-undang dia udah benar. Dia telah membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Nah, pihak pengacara Pak Jokowi, pihak UGM, pihak Pak Jokowi, jika merasa ijazahnya asli, Pak Jokowi wajib membuktikan keaslian ijazahnya. Begitu, nalar hukumnya begitu, Pak. Jangan dibalik. Jangan yang menuduh suruh membuktikan yang asli, kan lucu itu. Jadi saya lihat profesor-profesor di sana itu enggak sampai ke situ pemikirannya. Ya harusnya lawan itu pengacara, lawan itu Pak Jokowi, lawan itu orang UGM itu kan dari pihak rektor dan dekannya itu kalau ditanya, Pak, siapa yang menuduh katanya? Anda yang membuktikan. Ya buktikan, ya artinya buktikan kepalsuannya, karena kita menuduh dia ijazahnya itu palsu. Maka dia wajib membuktikan kepalsuan, bukan membuktikan yang aslinya, itu salah. Nalar hukumnya tidak begitu. Nah, Pak Jokowi dan timnya itu jika merasa ijazah Pak Jokowi itu asli dan Pak Jokowi memiliki aslinya, dia wajib menunjukkan keaslian ijazah itu. Saya bisa berikan pendapat sedikit. Pak Jokowi memang memiliki ijazah asli, saya yakin. Pak Jokowi tetap memiliki ijazah asli.
Tapi keaslian ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu, apa benar-benar ijazah dia? Itu saja yang jadi masalahnya nanti itu. Ada kemungkinan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu bukan milik Pak Jokowi, milik orang lain. Itu saja sebenarnya polemik. Maka Pak Jokowi itu masih takut menunjukkan yang asli itu. Pak Jokowi memang pegang ijazah asli yang sesuai yang digugat itu, sesuai yang tersebar saat ini, ijazah yang aslinya ada dengan Pak Jokowi, saya yakin itu. Saya yakin ada yang aslinya dengan Pak Jokowi. Tapi apakah ijazah itu benar-benar punya Pak Jokowi? Itu yang jadi masalah sekarang. Berani gak Pak Jokowi diklarifikasi ijazah itu, ditunjukkan ke forensik, diteliti dengan sebenarnya benar nggak itu ijazah Pak Jokowi? Itu saja masalahnya. Kalau Pak Jokowi sekarang memegang ijazah asli, itu betul, ijazah asli. Saya yakin yang aslinya ada dengan Pak Jokowi. Percuma jadi masalahnya apa itu benar-benar ijazah Pak Jokowi. Kan zaman dulu itu sering orang pinjam-pinjam ijazah orang lain, itu biasa. Orang mau melamar pekerjaan dia nggak punya ijazah, dia pinjam ijazah orang, dia gunakan ijazah orang. Itu udah biasa di dulu, udah dari zaman bahla itu udah sering orang melakukan seperti itu. Nah jadi hari ini mohonlah, kok mantan presiden betah dirinya itu dihujat, difitnah, sehingga membuat isu sampai ke seluruh dunia juga mengecap Bapak sebagai koruptor. Kok nggak risau gitu kan? Nah harusnya diklarifikasi yang sebenarnya lah Pak. Jangan Bapak sebagai mantan presiden, Bapak mungkin, tapi kami yang sedikit agak kurang enak di negeri ini, banyak konten-konten beredar itu yang membela Bapak juga banyak itu. Wah begini begitu, banyak sekali yang. Nah pihak yang menuduh Bapak juga banyak, jadi terjadi kegaduhan hari ini Pak. Terjadi kegaduhan hari ini. Kalau saya hari ini, kami sebenarnya sebagai rakyat tidak membela siapa-siapa, tidak menjelekkan Bapak, tidak memusuhi Bapak dan tidak membenci Bapak. Kami juga tetap mencintai Bapak seorang pemimpin 10 tahun di negeri ini sebagai presiden. Tidak ada kami benci itu. Tapi hari ini keterbukaan itu Pak yang paling penting Bapak. Redakanlah hari ini kisruh ini. Jangan takut, kok ditunjukkan hanya kepada wartawan. Kena tim TPUA yang datang ke rumah Bapak, Bapak tidak mau tunjukkan. Apalagi alasan Bapak itu aneh sekali Pak. Saya yakin hanya itu aja. Bapak memiliki ijazah asli itu betul. Tapi apakah asli ijazah Bapak? Itu pertanyaannya. Saya rasa demikian saja konten ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tolong sampaikan kepada tim pembela Pak Jokowi, jangan salah kaprah tentang hukum acara perdata yang menyatakan siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Yang menuduh harus membuktikan tuduhannya tentang kepalsuan, maka dia membuktikan kepalsuan. Kalau Bapak menyatakan Pak Jokowi memiliki ijazah asli, maka Bapak harus membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah, sekian saja konten ini saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.